Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang berpikir bahwa ketampanan, kegagahan, dan rasa percaya diri hanya milik anak muda. Padahal, pria usia 60 tahun ke atas justru memiliki pesona yang berbeda, lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih menenangkan. Ketampanan di usia senja bukan hanya urusan wajah atau fisik, tetapi bagaimana sikap, cara berbicara, dan ketenangan jiwa memancarkan wibawa yang membuat orang lain segan sekaligus nyaman. Banyak laki-laki yang tidak menyadari bahwa pesona sejati justru lahir dari kebiasaan psikologis yang sederhana, tapi sangat kuat pengaruhnya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak di seluruh Indonesia menuliskan kota domisili di kolom komentar. Dari mana Bapak berasal? Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, atau mungkin tinggal di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Silakan tulis di komentar. Dengan berbagi asal daerah, kita bisa saling mengenal dan merasa lebih dekat satu sama lain. Banyak pria usia 60-an membayangkan bahwa setelah memasuki masa tua, penampilan dan wibawa akan memudar. Padahal tidak demikian. Ada laki-laki yang tetap terlihat tampan bukan karena kosmetik atau memakai pakaian mahal, tapi karena ia punya kebiasaan batin yang membuat aura ketenangannya memancar. Ia tahu cara berbicara tanpa meninggikan suara, cara berjalan dengan tenang, dan cara memandang penuh keyakinan. Semua itu adalah bagian dari ketampanan psikologis. Saya teringat kisah Pak Rahman, usia 67 tahun dari Semarang. Dulu ia merasa tampannya sudah pudar karena rambutnya sudah memutih dan tubuhnya tidak sekuat dulu. Tetapi 3 tahun terakhir banyak orang justru mengatakan beliau terlihat lebih gagah dan berwibawa. Bukan karena operasi atau perawatan mahal, tetapi karena ia mengubah cara berpikir dan kebiasaannya. Ia mulai belajar menerima diri, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Kepercayaan diri itu memancar melalui senyumnya dan sikapnya yang tenang. Ketika Bapak belajar memperbaiki kebiasaan psikologis, maka tubuh, raut wajah, dan gerak-gerik akan mengikuti. Ketampanan usia senja bukan lagi soal kerut di wajah, tetapi soal pola pikir yang tenang, sikap yang dewasa, serta kemampuan bersyukur. Inilah yang membuat laki-laki tetap tampak menarik meski usia 60-70-an. Orang di sekitar akan merasa nyaman, cucu segan, dan istri kembali melihat sisi gagah yang mungkin dulu sempat hilang. Dalam video ini kita akan membahas 10 kebiasaan psikologis sederhana yang bisa membuat laki-laki usia 60 tahun ke atas tetap tampan, gagah, dan percaya diri. Bahkan meski rambut memutih dan langkah sedikit melambat, wibawa dan pesona bisa tetap memancar. Dan yang terpenting, semua kebiasaan ini bisa dipelajari, dipraktikkan dan tidak membutuhkan biaya mahal. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis pertama yang membuat pria di usia 60 tahun ke atas tetap tampan dan gagah adalah menerima perubahan fisik dengan lapang dada. Banyak laki-laki merasa minder ketika rambut mulai memutih, kulit tak lagi mulus, atau tenaga tidak sekuat dulu. Namun justru disitulah letak pesona seorang pria matang. Ketika Bapak bisa menerima perubahan tubuh tanpa keluhan berlebihan, sikap itu memancarkan kewibawaan. Orang di sekitar tidak melihat kerut di wajah, tetapi melihat ketenangan dan kedewasaan. Pria yang mampu menerima dirinya apa adanya terlihat jauh lebih gagah dibandingkan pria muda yang sibuk menutupi kekurangan. Sikap menerima ini bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya, menerima perubahan membuat Bapak bisa merawat diri tanpa terburu-buru dan tanpa rasa malu. Misalnya, merapikan rambut putih, menjaga kebersihan wajah, memakai pakaian sopan dan rapi. Hal-hal sederhana seperti itu memperkuat kepercayaan diri. Banyak pria usia 60 plus yang tampak lebih tampan ketika mereka mulai sadar. Saya mungkin menua, tetapi saya tetap berharga. Sikap itulah yang membuat cara berjalan lebih mantap, pandangan mata lebih tenang, dan senyum lebih tulus. Kita bisa belajar dari kisah Pak Idham, 70 tahun, yang dulu sering merasa minder karena tubuh tidak sekuat saat muda. Sampai suatu hari istrinya berkata dengan lembut, "Kamu jauh lebih gagah sekarang, karena kamu lebih sabar dan tenang." Sejak itu, ia berhenti menutupi rambut putihnya dan mulai merawat penampilan dengan percaya diri. Banyak tetangganya justru mengatakan beliau terlihat semakin berwibawa. Padahal perubahan besar bukan pada fisiknya, tetapi pada cara ia menerima dirinya. Kebiasaan menerima perubahan fisik juga membantu menghilangkan rasa marah, malu dan rendah diri.
Karena seringkali bukan usia yang membuat tampak tua, tetapi sikap mengeluh dan tidak percaya diri. Ketika hati tenang, tubuh akan terlihat lebih bersahaja dan gagah. Seorang pria yang tidak minder dengan usianya justru terlihat matang dan menawan. Ia tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu bersaing dengan anak muda, dan disitulah letak ketampanan sejati, tenang, sederhana, namun penuh wibawa. Mulai hari ini, cobalah berdiri di depan kaca. Lihat rambut memutih, garis di wajah, atau langkah yang mungkin lebih pelan. Jangan anggap itu sebagai kelemahan, tetapi sebagai tanda perjalanan panjang. Itulah yang membuat Bapak berbeda dari anak muda. Pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ketika hati bersyukur terhadap perubahan itu, kepercayaan diri meningkat, dan pesona pria matang akan terpancar secara alami. Jika Bapak merasa poin ini bermanfaat dan ingin terus belajar bersama, silakan tinggalkan komentar singkat. Saya siap belajar. Dan bila berkenan, Bapak bisa membantu channel ini bertumbuh dengan menekan tombol subscribe. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar semakin banyak pria usia 60 plus mendapat ilmu dan motivasi untuk tetap gagah dan percaya diri. Terima kasih sudah menyimak. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis kedua yang membuat pria usia 60 tahun ke atas tetap tampan dan gagah adalah menjaga tutur kata dan nada bicara. Banyak orang tidak menyadari bahwa pesona seorang laki-laki tidak hanya terlihat dari wajah, tapi juga dari caranya berbicara. Pria yang mampu berbicara dengan tenang, tidak mudah meninggikan suara, dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan pendapat akan terlihat lebih matang dan berwibawa. Nada bicara yang lembut bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kendali diri. Itulah yang membuat orang segan, menghormati, dan merasa nyaman berada di dekatnya. Seringkali, pria yang terbiasa memimpin di masa muda sulit menurunkan nada bicara meski usia sudah menua. Namun perubahan ini sangat penting, karena semakin bertambah usia, sikap sabar dan santun akan jauh lebih dihargai dibanding suara keras dan otoriter. Saat kita berbicara dengan nada rendah dan penuh pengertian, cucu akan merasa nyaman, anak tidak merasa ditekan, dan tetangga merasa dihargai. Kebiasaan ini memperkuat wibawa tanpa harus mengancam atau memaksa. Saya teringat kisah Pak Gani, 65 tahun, yang dulu dikenal tegas dan keras. Banyak anak muda di kampungnya segan, tetapi secara diam-diam mereka juga takut. Setelah pensiun, beliau mulai mengubah cara berbicara. Tidak lagi membentak, tetapi menasihati dengan nada pelan. Hasilnya mengejutkan. Anak-anak muda justru mulai mendekat, meminta pendapat, bahkan belajar dari pengalamannya. Perubahan kecil dalam tutur kata membuat wibawa beliau meningkat. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Kebiasaan ini juga berdampak pada ketampanan psikologis. Ketika seorang pria berbicara dengan tertib, ia terlihat lebih percaya diri. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Bahkan, diamnya saja bisa memiliki makna. Cara berbicara yang matang memancarkan keanggunan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diraih dengan fisik. Dan inilah pesona yang membuat pria usia 60 ke atas terlihat lebih menarik dibanding lelaki muda yang emosional. Selain itu, kebiasaan berbicara dengan tenang membantu kesehatan emosional. Ketika hati bersih dari amarah, wajah terlihat lebih cerah, senyum lebih tulus, dan pikiran lebih jernih. Itulah yang membuat pria usia senja tetap terlihat gagah. Tidak berarti tanpa marah sama sekali. Hanya saja, marah tidak lagi menjadi senjata tetapi dikendalikan oleh kebijaksanaan. Ini membuat hubungan dalam keluarga lebih hangat dan lingkungan sosial lebih hormat. Mulai hari ini, cobalah memperlambat tempo bicara, mengurangi nada tinggi, dan memilih kata-kata yang menenangkan. Semakin tenang cara berkomunikasi, semakin besar wibawa yang terpancar. Ketampanan di usia tua bukan dicari melalui cermin, tetapi melalui tutur kata. Karena suara yang lembut namun tegas akan lebih dihormati daripada suara lantang yang memaksa. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis ketiga yang membuat pria usia 60 tahun ke atas tetap tampan dan gagah adalah mampu mengendalikan emosi dalam situasi sulit. Banyak laki-laki yang semakin tua justru semakin mudah tersinggung atau cepat naik marah, terutama ketika menghadapi anak yang keras kepala, cucu yang ramai, atau perubahan zaman yang terasa asing. Namun pria yang mampu menahan emosi justru terlihat jauh lebih berwibawa. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia dewasa. Ketika emosi terkendali,
Sikap tubuh terlihat lebih mantap, mata lebih teduh, dan kata-kata yang keluar lebih bijak. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan semua perasaan, namun memilih waktu yang tepat untuk berbicara dan cara yang tepat untuk menunjukkan pendapat. Misalnya, ketika ada masalah keluarga, bukan langsung membentak, tetapi diam sejenak, menarik napas panjang dan berbicara dengan tenang. Sikap seperti itu memancarkan kedewasaan. Cucu akan belajar menghargai. Anak akan merasa lebih nyaman berdialog, dan lingkungan akan melihat pria tersebut sebagai sosok yang matang. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Pak Junaidi, 68 tahun dari Pekanbaru. Dulu beliau dikenal mudah emosi. Sedikit saja orang tidak sependapat, wajahnya langsung memerah. Namun setelah usia bertambah, beliau mulai sadar bahwa emosi tidak menyelesaikan masalah. Ia belajar menarik napas sebelum berbicara, berjalan sebentar ketika marah, dan memilih kata-kata yang lembut. Hasilnya luar biasa. Anak-anaknya mulai lebih sering pulang, cucu tidak lagi takut, dan banyak orang justru datang meminta nasihat. Wibawa beliau tumbuh bukan karena suara keras, tetapi karena ketenangan. Ketampanan psikologis terlihat jelas pada pria yang mampu menjaga emosi. Wajahnya tampak lebih cerah, alis tidak selalu mengernyit, dan bibir lebih sering tersenyum. Sikap ini membuat penampilan lebih ramah dan menarik. Banyak wanita menilai bahwa ketampanan sejati justru terlihat pada pria yang sabar. Dan di usia 40 plus kesabaran menjadi mahkota. Mahkota yang tidak terlihat tetapi sangat dihormati. Dengan emosi yang terjaga, tubuh pun ikut lebih sehat karena tekanan darah stabil dan pikiran lebih damai. Mulai sekarang jika emosi mulai naik, cobalah berhenti bicara beberapa detik. Jangan langsung membalas kritik. Jangan terburu-buru menegur cucu. Biarkan hati lebih dulu tenang, baru kata-kata keluar. Sikap kecil ini membuat orang di sekitar merasa aman dan dihargai. Dan dari sana wibawa akan muncul tanpa paksaan. Bapak, jika kebiasaan ini menurut Anda penting, silakan tuliskan di komentar. Saya akan belajar sabar. Dan bila Bapak ingin mendukung agar pesan-pesan kebaikan untuk lansia bisa menyebar lebih jauh, Anda dapat menekan tombol subscribe dan share. Bukan untuk mengejar popularitas tetapi untuk menebarkan keteladanan pada generasi berikutnya. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis keempat yang membuat pria usia 60 plus tetap tampan dan percaya diri adalah berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Banyak laki-laki memasuki usia senja dengan membawa beban pikiran, penyesalan masa lalu, kegagalan, atau kekhawatiran tentang anak dan cucu. Pikiran negatif ini tanpa sadar membuat wajah tampak tegang, bahu menunduk dan aura menjadi lemah. Sebaliknya, pria yang membiasakan diri berpikir positif justru terlihat lebih segar dan berwibawa. Pikiran yang jernih otomatis memancarkan ketenangan, sehingga siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Berpikir positif bukan berarti memaksa diri untuk selalu bahagia, tetapi memilih untuk melihat sisi baik meski dalam situasi sulit. Misalnya, ketika tubuh tidak sekuat dulu, mengatakan pada diri sendiri, "Saya bersyukur masih bisa bergerak." Ketika anak sibuk berkata dalam hati, "Mereka sedang berjuang untuk keluarga." Sikap seperti ini merubah energi dalam diri sehingga wajah tampak lebih cerah dan senyum lebih mudah muncul. Dan percayalah, senyum tulus adalah ketampanan alami laki-laki di usia senja. Tanpa make-up, tanpa pakaian mahal, tetapi pancaran hatinya menyentuh. Saya teringat kisah Pak Jamal, 72 tahun, yang dulu sering marah pada keadaan. Baginya, masa lalu penuh penyesalan dan masa depan tidak pasti. Tetapi ketika ia memutuskan untuk mengganti keluhan menjadi syukur, hidupnya berubah. Ia mulai menikmati pagi dengan teh hangat, berjalan pelan sambil menyapa tetangga, dan menerima anak cucu apa adanya. Banyak orang mulai mengatakan bahwa beliau terlihat lebih tampan dan berwibawa. Padahal fisiknya tidak berubah. Yang berubah hanyalah pikirannya. Pria usia 60 plus yang berpikir positif juga lebih mudah menerima pujian dan kritik. Mereka tidak lagi merasa tersaingi oleh anak muda, tidak iri dengan kesuksesan orang lain, dan tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Sikap tenang seperti ini membuat siapa saja menghormati, karena wibawa bukan lahir dari kemarahan, tetapi dari ketenangan batin. Orang lain melihatnya bukan sebagai pria tua yang rapuh,
tetapi sebagai sosok dewasa yang penuh pengalaman hidup. Berpikir positif juga membuat tubuh lebih sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pikiran bahagia membantu menurunkan stres, menjaga jantung tetap kuat, dan memperbaiki kualitas tidur. Dan tidur yang cukup membuat wajah lebih segar, mata lebih cerah, dan postur tubuh lebih tegap. Inilah ketampanan psikologis yang tidak bisa didapat dari produk kecantikan manapun. Mulai hari ini, cobalah mengganti satu keluhan dengan satu syukur. Di usia senja, kita tidak perlu mengejar wajah seperti muda kembali, tetapi kita bisa memancarkan ketampanan dan kegagahan yang hanya dimiliki oleh pria bijak. Bapak tidak hanya tampak menarik di mata orang, tetapi juga terasa menenangkan di hati mereka. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis kelima yang membuat pria usia 60 plus tetap tampan dan berwibawa adalah menjaga nada bicara dan tutur kata yang lembut. Banyak pria tidak menyadari bahwa ketampanan di usia senja bukan lagi soal wajah yang kencang, tetapi tentang bagaimana caranya berbicara. Nada bicara yang lembut mencerminkan kedewasaan, ketegasan yang terkontrol, dan hati yang lapang. Bahkan tanpa mengangkat suara, seorang pria bisa sangat dihormati karena ucapannya membawa ketenangan, bukan ketakutan. Di usia 60 plus, keluarga tidak lagi melihat kekuatan fisik sebagai ukuran kewibawaan. Justru tutur kata yang santun membuat anak, cucu, dan lingkungan lebih menghormati. Ketika marah, nada bicara yang tetap terjaga menunjukkan kendali diri. Ketika memberi nasihat, kalimat yang halus membuat pesan diterima tanpa perlawanan. Banyak cucu berkata, "Kakek saya tidak pernah membentak, tapi kata-katanya selalu saya ingat." Inilah bentuk kegagahan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diperoleh dari pengalaman hidup. Saya teringat kisah Pak Harun, 68 tahun, seorang pensiunan guru. Dulu beliau dikenal tegas dan keras. Namun setelah usia bertambah, beliau perlahan mengubah caranya berbicara. Ia mulai memilih kata-kata yang menenangkan saat memberi nasihat, tidak lagi memaksakan kehendak. Kini anak dan cucunya sering datang meminta pendapat. Mereka menghormatinya bukan karena takut, tetapi karena ketenangannya membawa rasa nyaman. Itulah ketampanan sejati, ketika kehadiran kita tidak menekan, tetapi memeluk. Nada bicara yang lembut juga mempengaruhi penampilan fisik. Pria yang sering marah memiliki wajah yang tegang, alis berkerut, dan bibir mengeras. Sebaliknya, pria yang sabar memiliki raut lebih damai, senyum lebih tulus, dan mata lebih bersinar. Ketenangan batin membuat postur tubuh tegap tanpa kesan arogan. Banyak orang mengatakan, semakin tua Pak itu, semakin karismatik. Padahal yang berubah bukan tubuh, tetapi hati. Dan bapak-bapak yang masih menyimak sampai di sini, saya ingin bertanya dengan hangat. Menurut Anda, lebih penting yang mana? Wajah tampan atau hati yang menenangkan? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Jawaban sederhana bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain yang seumuran. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, tidak ada salahnya ikut mendukung channel ini dengan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu dan pengalaman untuk hidup sehat, percaya diri, dan bahagia di usia 60 ke atas. Tenang saja, tidak ada paksaan, hanya dukungan kecil dengan niat besar. Karena ketampanan sejati laki-laki di usia senja, bukan lagi soal kulit atau rambut, tetapi tentang tutur kata yang membuat orang merasa aman, didengar, dan dihargai. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis keenam yang membuat pria usia 60 plus tetap tampan dan percaya diri adalah mampu mengendalikan kekhawatiran terhadap masa depan. Di usia senja, banyak pria mulai memikirkan kesehatan, keuangan, atau bagaimana nasib keluarga setelah mereka tiada. Kekhawatiran itu manusiawi. Namun jika tidak dikendalikan bisa membuat wajah tampak muram dan tubuh terasa tegang. Pria yang mampu menerima keadaan dan tetap tenang justru terlihat lebih berwibawa dan matang secara emosional. Mengendalikan kekhawatiran bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misalnya menjaga kesehatan dengan olahraga ringan, mengatur keuangan sederhana, atau memberi pesan kepada keluarga tanpa berlebihan. Sikap seperti itu memberikan ketenangan pada diri sendiri dan juga orang sekitar. Ketika seorang ayah atau kakek tampak tenang, keluarga ikut merasa aman. Saya teringat kisah Pak Darwis usia 70 tahun. Dulu beliau mudah cemas setiap sakit kecil, takut ini dan itu.
Namun setelah belajar menerima kenyataan dengan lebih ikhlas, ia berkata, "Saya tidak bisa hidup dua kali. Yang bisa saya lakukan adalah menikmati hari ini." Sejak itu ia tampak lebih bahagia, senyumnya lebih tulus, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Lingkungan pun melihatnya sebagai sosok yang berlapang dada dan menenangkan. Pria yang tidak mudah panik memiliki daya tarik tersendiri. Ketika menghadapi masalah, ia tidak terburu-buru mengambil keputusan atau menyalahkan orang lain. Ia berpikir pelan-pelan, memilih kata hati yang tenang, dan melibatkan keluarga dengan bijak. Sikap sabar seperti itu membuat anak dan cucu lebih menghormatinya. Ketampanan usia lanjut bukan soal otot, tetapi soal ketegasan tanpa kemarahan dan ketenangan tanpa rasa takut. Kekhawatiran yang berlebihan membuat seseorang tampak lelah, tetapi ketenangan membuat wajah tampak berkarisma. Itulah daya tarik pria dewasa. Bukan keras tapi kokoh, bukan bengis tapi bijaksana. Mulai sekarang, belajarlah berkata pada diri sendiri, "Saya melakukan yang terbaik hari ini." Kalimat sederhana itu mampu meredakan cemas dan memancarkan ketampanan dari dalam hati. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis ketujuh adalah merawat hubungan sosial. Pria usia 60 plus yang tetap tampan secara psikologis adalah mereka yang tidak mengurung diri. Mereka tetap bertegur sapa, berkunjung ke masjid, ikut posyandu lansia, atau sekadar ngopi dengan tetangga. Interaksi sosial membuat pikiran lebih segar, hati lebih hangat dan wajah lebih berseri. Kesepian membuat wajah tampak kusut, tetapi kebersamaan membuat wajah tampak cerah. Pria yang tetap menjalin hubungan baik tidak mudah merasa tersinggung, tidak membicarakan keburukan orang, dan tidak berusaha menang sendiri. Ia mampu mendengar, mampu menghargai, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman. Sikap sosial seperti ini membuatnya tampak berwibawa meski rambut sudah memutih. Saya pernah bertemu seorang kakek 78 tahun di taman kota. Ia berjalan pelan sambil tersenyum pada siapa saja yang lewat. Banyak anak muda memanggilnya kakek bijak, karena tutur katanya hangat dan tidak pernah merendahkan. Secara fisik, tubuh beliau sudah membungkuk, tapi auranya memancarkan ketampanan dan ketenangan yang luar biasa. Begitulah ketika hati baik, wajah ikut indah. Pria yang menjaga hubungan sosial tidak mudah tersinggung ketika anak sibuk, tidak iri ketika tetangga berhasil, dan tidak marah ketika pandangannya tidak diikuti. Ia memahami bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Dan bapak-bapak yang menyimak sampai sini saya ingin bertanya, menurut Anda apakah persahabatan di usia senja masih penting? Atau cukup keluarga saja? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jawaban Bapak akan menginspirasi lansia lainnya. Jika Anda merasa topik seperti ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Tanpa paksaan, cukup niat baik untuk berbagi semangat hidup sehat di usia emas. Bapak dan Ibu, kebiasaan psikologis ke-8 adalah tidak membandingkan diri dengan masa muda. Banyak pria berusia 60 plus yang kehilangan percaya diri karena merasa tidak lagi kuat bekerja, tidak lagi tampan, atau tidak lagi punya penghasilan besar. Padahal justru nilai terbesar seorang pria adalah pengalaman dan kebijaksanaan, bukan lagi kekuatan fisik. Pria yang menerima perubahan dengan lapang dada tampak lebih terhormat. Ia tidak malu rambut memutih, tidak minder kulit berkerut, dan tidak kecewa stamina berkurang. Ia berkata, "Saya tua bukan karena lemah, tetapi karena Allah memberi kesempatan hidup lebih lama." Kalimat sederhana itu memancarkan kebijaksanaan yang tampak gagah. Saya mengenal seorang mantan atlet yang mengalami masa pensiun sulit. Ia merasa kehilangan kejayaan masa muda. Namun ketika ia mulai mengajar anak kecil tentang olahraga, ia menemukan kembali rasa percaya diri. Tidak lagi membandingkan, tetapi berbagi. Itu membuatnya terlihat lebih tampan daripada saat muda dulu. Pria yang berhenti membandingkan diri tidak lagi terjebak nostalgia. Ia hidup di hari ini. Ia menikmati teh sore, bercengkerama dengan cucu, atau merawat tanaman. Ketenangan itu memancarkan karisma. Banyak orang berkata, "Saya ingin tua seperti beliau." Usia boleh berubah, tapi wibawa bisa semakin tumbuh. Ketampanan usia senja adalah tentang menerima diri, bukan mengubah diri. Bapak dan Ibu, mari kita rangkum.
Sepanjang pembahasan ini kita telah melihat bahwa ketampanan dan kegagahan pria usia 60 plus tidak datang dari wajah tanpa keriput, tetapi dari kekuatan psikologis, ketenangan dalam berbicara, kemampuan berpikir positif, menahan amarah, menjaga hubungan sosial, menerima perubahan, dan berlapang dada menghadapi hidup. Semua kebiasaan ini memancarkan karisma yang tidak dimiliki oleh anak muda. Pria yang bijak tidak lagi mengejar pujian, tetapi menata hati. Tidak lagi mencari pengakuan, tetapi memberi keteladanan. Dan dari sanalah ketampanan sebenarnya muncul. Rambut boleh putih, tetapi wibawa bisa semakin pekat. Suara mungkin melemah, tetapi tutur kata bisa semakin lembut. Ketampanan psikologis adalah pesona yang membuat anak merasa nyaman, cucu merasa aman, istri merasa dihargai, dan lingkungan merasa hormat. Itulah karisma yang bertahan bahkan setelah fisik menua. Inilah kegagahan sejati. Jika Anda sudah berusia 60 atau mendekati, tidak perlu takut berubah. Justru ini waktunya menjadi versi terbaik diri sendiri. Bukan untuk dunia, tetapi untuk ketenangan hati dan keluarga tercinta. Karena sebaik-baik pria adalah yang tetap memancarkan cinta, wibawa, dan kebijaksanaan hingga akhir usia. Dan sebelum video ini berakhir, bila Anda merasa isi pembahasan ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan subscribe. Bukan paksaan, bukan permintaan, hanya ajakan kecil agar semakin banyak pria usia emas bisa belajar menjadi tampan, gagah, dan percaya diri dengan cara yang benar. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak selalu sehat, bahagia, dan tetap berwibawa di usia emas.